Kalau ngajukan ERJ, oh ya, oke, kita ada ngajukan memang permohonan ERJ. Ya kita cuman belum memperoleh respon dari ada respon belum? Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja, menunggu sikap penyidik bagaimana, ya kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ, saya minta karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Nah, di sana di hold dulu. Karena kenapa? Polda Metro Jaya berada di bawah Bareskrim. Itu intinya. Mbak Ina, mungkin karena RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena dari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara keluarga. Bahkan memang dari awal, dari sebelum kondisinya viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Makanya kami sendiri juga kaget tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Dan berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya biar bagaimanapun memang secara negara masih tercatat sebagai istri saya. Kalau Hakman sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga Mas Insan sama? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga yang kepada istri dalam hal ini Insan. Oke, keputusannya ada dengan baik yang Ya saya sebagai orang muslim ya, yang mengaku muslim, saya harus untuk berdalil syariat Islam. Kedengaran keputusan Sanul Fahmi saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa sih? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada penjelasannya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ, baik aku dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya? Nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan Mawar? RJ, yang kita bisa lakukan RJ karena kan ini sudah terlanjur yang masuk proses hukum ya, Mbak. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blog, jadi mau menunjukkan etika baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Banyak orang, saya harus kamu menjawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti pertama kali. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan dari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan bohongan gitu. Tapi ya memang dia bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sesepuh lama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Ini maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga kalau misalkan mengakui sebagai istri dan lain-lain. Ini menjalin sama Mbak Ina sendiri kata itu akan berkorbannya
Anak-anak menerima nggak Mbak? Anak-anak menerima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar samina wa atona, kita tunduk sama syariat Islam. Kalau kita mengaku Islam, Bertemu dengan anak-anak belum? Anak-anak sekarang sama Mbak Ina atau sama Firgo? anak-anak aku sudah kalau ketemu anak-anak memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan terus sama dirinya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak. Ada kekhawatiran hak asuh direbut nggak Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih nggak sih, aku nggak khawatir karena memang kemarin persidangan